dan selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita melakukan tugas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bangun kembali dari tempat tidur kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, perkenankan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani bagi kita hari ini, sebagaimana yang telah diaturkan oleh HGIB di dalam alamatnya, tertulis di Matius pasal 5 ayat yang keempat. Demikian isinya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya meyakini bahwa setiap manusia mengupayakan agar di dalam kehidupannya dia boleh merasakan hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Atau sebaliknya, tak seorang pun manusia di dunia ini untuk mengingini hidup agar hidupnya selalu mengalami duka cita, selalu berhadapan dengan kepedihan hidup. Namun kebahagiaan adalah dambaan daripada setiap manusia. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, paradoks memang ajaran Tuhan Yesus yang kita dengar di dalam nats harian atau renungan harian pada hari ini. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Sementara manusia mengingini kebahagiaan dan menghindari duka cita. Memang ada alasan atau banyak alasan untuk membuat manusia berduka cita, bersedih di dalam hidupnya. Ribuan bahkan jutaan alasan agar dia mengalami atau hidup di dalam duka cita. Salah satu di antaranya adalah dengan hilangnya apa yang berharga di dalam hidupnya. Apakah itu yang mungkin dengan temannya meninggal, anggota keluarganya meninggal, atau orang bersedih atau berduka cita ketika dia gagal dalam hal meraih apa yang dia upayakan, atau dia kehilangan sesuatu harta yang paling berharga yang dimilikinya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, duka cita yang manakah yang diingini oleh Tuhan, atau duka cita yang manakah yang dilihat oleh Yesus menjadi alasan untuk berbahagia? Tentu bukan duka cita yang berhubungan dengan hal-hal duniawi atau hidup dengan secara jasmani, tapi duka cita yang Tuhan ingatkan di sana adalah duka cita yang berasal dari penyesalan diri akan ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk hidup di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Adalah pengenalan diri akan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan yang tidak diingini oleh Tuhan. Ketika manusia menyesali dosanya, ketika manusia menyesali perbuatan jahatnya,
maka dia dalam hal menyesali seolah berduka. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam khotbah bukit tersebut. Jadi ketidakmampuannya untuk melakukan kebenaran atau menegakkan kebenaran atau menegakkan keadilan yang diingini oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hal yang kedua, duka cita yang mau diingini oleh Tuhan Yesus di dalam nas ini adalah juga tentang dunia sekitar kita atau tentang sekeliling kita. Misalkan adanya ketidakadilan terjadi di sekitar kita, maka melihat, menyikapi ketidakadilan atau ketidakpedulian yang berada atau yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, maka kita menjadi bersedih. Jadi bukan hanya bersedih itu yang dimaui oleh Tuhan Yesus, kesempatan untuk berbahagia, tetapi di dunia sekitar kita, dalam hal berduka cita, ketika kita mau peka, ketika kita mau berbagi, ketika kita mau peduli dengan mereka-mereka, dengan doa, dan doa itu ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan nyata yang berguna bagi mereka dalam hal membangun hidupnya. Hal itulah yang dimaui Tuhan Yesus, atau hal itulah yang disebut Tuhan Yesus yang berbahagia. Jadi kebahagiaan akibat duka cita yang dimaui Tuhan Yesus bukan duka cita yang berhubungan dengan keinginan sendiri atau dengan hilangnya harta atau milik kita yang paling berharga menurut kita, atau hilangnya anggota keluarga kita. Bukan di situ memang letak duka cita yang menjadi bahagia menurut Tuhan Yesus, tetapi kebahagiaan yang berawal dari duka cita adalah ketika kita mau berbagi dengan orang lain karena dunia sekitar kita dipenuhi dengan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakbenaran, dan ketika kita juga mau menyesali diri kita sendiri atas ketidakmampuan kita untuk menegakkan atau untuk melakukan kebenaran di dalam untuk dunia sekitar kita. Hal itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang seperti itulah yang berduka, yang akan dihibur oleh Allah. Orang seperti itulah yang berduka, yang akan menerima kebahagiaan dari Allah. Mereka akan dihibur oleh Tuhan ketika kita mau berbagi dengan mereka-mereka demi kehidupan yang lebih baik. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk peduli, untuk berbagi dengan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Selamat untuk memulai hidup yang baru, untuk menyadari betapa tidak berdayanya kita memang, betapa lemahnya kita di mata Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingini dari hidup kita. Karena dengan kesadaran seperti itulah kita akan dihibur oleh Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan, kita akan menjadi berguna bagi orang lain. Selamat berkarya, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu telah menyapa kami, agar kami semakin menyadari betapa lemahnya hidup kami, karena keterbatasan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Baik karena ketidakmampuan kami untuk berbagi
dengan mereka-mereka yang berada di sekitar kami dalam hal membangun kehidupan. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga melalui perbuatan kami masing-masing, maka di sekitar kami semakin tercipta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini dari kami. Sertai dan berangkatkan kami Tuhan hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui talenta-talenta yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.